there's not much to do when all I can is think. Makanan di meja dihinggapi lalat. Lalat datang dari arah barat. Kalau kerja tanpa rasa semangat, pasti menjadi beban dan terasa berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Ini adalah kesibukan di pagi hariku. Hari ini tuh menurut aku bener-bener kayak sibuk banget. Ya lebih pasnya sih sok sibuk ya teman-teman, karena kan kegiatan ibu rumah tangga itu kan selalu sama dan kayak selalu merasa sibuk, padahal sebenarnya kerjaan itu ya itu aja gitu. Ini aku awali kegiatan aku itu lagi ngeberesin kamar, karena kalau pagi-pagi terkadang itu tuh kamar cepat diberesin, terkadang juga lama aku beresin, tergantung keadaan anak-anak gitu ya. Kalau misalnya pas anak-anak lagi nggak main di sini, terkadang aku beresinnya lebih awal gitu. Ya tergantung keadaan aja. Love to hear your voice, not sleeping well. Nah ini alhamdulillah kamar udah beres, udah bersih, udah rapi lagi. Palingan nanti tuh tinggal kayak nyapu-nyapu doang. Yang penting sekarang ini tuh udah rapi dan udah bersih. Oke, selanjutnya di sini aku juga mau ngejemurin pakaian, karena tadi tuh aku ngeberesin kamar itu sebenarnya sambil nungguin pakaian aku itu selesai buat dikeringkan gitu ya. Karena kalau misalnya di pagi hari kerjaan yang paling wajib dan paling utama itu adalah nyuci. Karena kan nyuci itu kan butuh tenaga ekstra gitu ya. Jadi kayak di pagi hari ketika tenaga itu masih full, masih bener-bener fit, mendingan megang kerjaan yang bener-bener lumayan berat gitu ya. Jadi kayak lebih enjoy aja nanti di siang hari, kerjaan itu udah nggak ada yang terlalu berat. Ini juga alhamdulillah cuacanya itu kelihatan kayaknya terik gitu ya hari ini. Alhamdulillah deh, semoga lah pakaian aku cepat kering, karena dengan cuaca yang seperti sekarang ini tuh kayak was-was gitu mau nyuci. Terkadang itu bisa kemungkinan paginya panas, terus nanti tiba-tiba dadakan bisa hujan gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak udah pagi hari udah kelihatan cerah kayak gini, ya udah harus gercep gitu ya teman-teman, ngejemur apapun yang mau dijemur gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya setengah hari itu hujan, ya nggak apa-apa, karena kan pakaian pasti udah kering gitu. Apalagi kalau misalnya kayak aku kan mengeringkannya itu kan menggunakan mesin cuci, jadi palingan setengah hari juga ini tuh juga udah pada kering gitu kalau misalnya aku nyucinya lebih awal. Cuman aku nggak selalu ya nyuci di pagi hari itu tuh awal-awal banget, pagi-pagi banget itu enggak, tergantung mood aku juga gitu ya. Jadi aku sesuaikan aja dengan keadaan mood aku. Oke, lanjut lagi. Di sini aku itu mau ganti hordeng kolong dapur, karena ini tuh udah 1 bulan ya teman-teman. Karena aku itu mematokkan untuk mengganti hordeng kolong dapur itu adalah sebulan sekali, karena kan aku itu ada gantinya gitu ya. Aku takutnya kalau dibiarin lama-lama hordengnya nanti tuh malah kayak bertambah buluk gitu ya. Terus juga kayak kotorannya tuh lebih membandel gitu. Makanya aku tuh ya usahain aja sebulan sekali aku ganti gitu ya. Lumayan juga buat mengganti suasana di dapur. Karena di dapur aku ini tuh dengan digantinya aja hordengnya ini tuh kayak bener-bener bisa kayak memunculkan suasana yang baru dan juga semangat baru. Nah itu tadi aku pilah-pilah dulu ya teman-teman untuk hordengnya, karena kan sebagian hordengnya itu tuh kan ukurannya itu nggak sama gitu ya. Beberapa itu ada yang udah aku pendekin gitu ke tukang jahit, cuman bukan dipotong ya, cuman kayak dilipat aja gitu ke tukang jahit biar pas gitu ya dengan meja-meja aku. Makanya tadi tuh aku pilah-pilah dulu biar nggak salah pasang gitu. Nah di sini aku awali dulu pasang yang di bagian meja makan, yang meja makan ala-ala, di bawahnya juga itu banyak harta karunnya. Jadi aku tuh bersyukur banget punya hordeng kolong kayak gini ya teman-teman. Setidaknya ini tuh bisa menutupi dosa-dosa yang ada di bawah kolong meja. Karena beneran deh kalau misalnya nggak dikasih ini tuh hordeng kolong, masya Allah banget, itu tuh berantakan banget ya teman-teman kelihatannya, dan kayak bener-bener nggak nyaman aja buat dilihat gitu. Oh iya, jangan salfok dengan suara anak-anak yang menjerit-jerit, karena itu tuh anak-anak lagi main gitu ya teman-teman di luar, lagi main di teras. Jadi suaranya tuh kedengeran gitu ya, kenceng banget, dia tuh teriak-teriak lagi main gitu berdua, si kakak dan si adek. Nah di sini aku itu masangin hordengnya ini ke talinya gitu pakai paku gitu ya teman-teman, karena ya lebih simple aja sih pakai paku dan lebih cepet aja juga menurut aku. Nah di sini udah kelar aku pasangin ke dalam talinya, langsung aja aku itu mau ikat gitu ya teman-teman biar kelar gitu.
Nah, siapa nih di antara kalian yang sekarang itu tuh kondisi dapurnya itu tuh udah mulai ngebosenin? Coba deh kalian itu dengan ganti hordengnya aja, itu beneran kayak bikin mood itu tuh balik lagi dan kayak lebih semangat gitu ya teman-teman. Karena beneran banget loh teman-teman, kalau kita itu udah mulai bosan dengan suasana dapur gitu, dengan diganti aja hordengnya itu kayak berasa kita itu punya dapur baru lagi. Jadi kayak bener-bener enak aja gitu ya kalau misalnya punya hordeng itu yang beda-beda gitu. Alhamdulillah kan aku itu banyak yang dikasih hordeng ya teman-teman, seperti hordeng yang warna pink yang mau aku ganti ini tuh adalah hordeng dari Mam Nuni Mariani, Masya Allah. Untuk teman-teman itu yang kepo juga dengan Mam Nuni Mariani gitu ya, boleh juga untuk teman-teman tuh main ke channelnya, karena memang Mam Nuni Mariani itu juga punya channel YouTube ya. Kalian tuh tinggal tulis saja di kolom pencarian Nuni Mariani, nanti bakal keluar gitu untuk videonya. Dia yang ngirimin aku hordeng yang warna pink itu dia jahit sendiri, beli bahannya gitu, terus dia itu nanya ukuran ke aku dan dijahit sendiri gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh ukurannya tuh kayak bener-bener pas gitu. Dan kalau misalnya untuk hordeng yang warna hijau ini, yang motif flamingo yang mau aku pakai, ini tuh adalah hordeng dari Mam Aijulaiha Umah Diraya, Masya Allah. Pokoknya baik-baik banget teman-teman aku di YouTube itu, sampai memperhatikan banget gitu ya, hordeng aku itu udah memprihatinkan, jadi pada ngebeliin gitu, Masya Allah banget deh pokoknya. Pokoknya itu aku tuh selalu mendoakan untuk teman-teman yang udah baik ngasih-ngasih aku barang-barang, Insya Allah bakal aku jaga dan bakalan selalu aku pakai gitu ya. Dan alhamdulillah juga ini tuh benar-benar bermanfaat banget buat aku. Aku juga kesenangan banget yang kemarin tuh dikirimin oven oleh mamakannya, dan juga dikirimin teko siul ya teman-teman. Itu tuh yang dikirimin Mam Fitri Zakia. Pokoknya itu sekarang dapur aku tuh kayak kelihatan lebih cantik gitu ya, walaupun kayak sederhana banget, tapi setidaknya itu barang-barangnya itu ada yang cantik-cantik, itu tuh dikasih semua gitu ya. Pokoknya alhamdulillah banget deh ya teman-teman, punya teman-teman, saudara ataupun keluarga jauh gitu ya, yang cuman kenal di handphone aja, itu tuh baiknya itu Masya Allah banget. Pokoknya semua yang udah ngasih ke aku doakan semoga selalu murah rezeki dan selalu Allah berikan kesehatan dan pastinya itu kebarokahan, amin. You've been gone for way too long now. Di sini aku juga pasang hordeng yang untuk di meja dispenser sama magicom ya teman-teman, karena memang salah satu meja yang berantakan itu, maksudnya kolongnya gitu, adalah meja yang ada dispenser sama magicom, karena di situ tuh berbagai macam peralatannya Pak suami ya teman-teman. Ada pancingan lah, ada alat-alat tukang. Jadi itu kalau misalnya nggak ditutupin hordeng, Masya Allah banget, kelihatan banget dosa-dosanya itu semuanya di dalamnya, kelihatan banget berantakannya gitu ya. Makanya aku tuh kalau misalnya kayak udah ngeganti hordeng kayak gini tuh kayak bener-bener enak gitu ya, dapur itu kayak ada suasana baru, dosa-dosa di balik layar itu tertutupin gitu ya. Pokoknya bener-bener kayak mood booster banget sih ya, walaupun ngerjainnya ini tuh kayak lumayan juga sih ngeluarin tenaga, kayak rada-rada capek juga, cuman habis ini tuh kayak hati itu udah puas gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini aku juga pasangin hordeng yang di meja kompor, yang di bagian area kompor. Di sini aku pasangnya tuh satu aja. Di sini aku nggak terlalu memperlihatkan kerutannya ya teman-teman. Harusnya kan ini tuh kayak berkerut-kerut gitu dia, cuman nggak apa-apa lah ya. Yang penting ini tuh cukup buat semuanya gitu. Karena kalau aku fokusin di kerutan itu nggak bakalan cukup buat semuanya meja-meja aku. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would, I would, I would. Kelar untuk di area kompor, lanjut juga di bagian sini. Ini tuh di bawah kolongnya itu lumayan juga sih berantakan, cuman nggak yang terlalu berantakan ya. Ini memang kayak barang-barangnya itu numpuk, cuman barang-barangnya itu masih tersusun rapi dan nggak yang acak-acakan gitu. Jadi ini tuh nggak yang terlalu parah banget sih menurut aku berantakannya ya teman-teman. Ya kalau misalnya menurut kalian berantakan, maafin ya, karena memang yang di bawah meja kolong ini ya memang seperti inilah ya teman-teman, yang berantakan-berantakan taruhnya itu di bawah meja kolong. Jadi nanti pas sudah tertutup hordeng, tertutup juga lah itu berantakannya. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would, I would.
Aku itu sengaja ya teman-teman untuk di bawah kolong ini tuh nggak yang terlalu banyak-banyak banget barang ya, yang penting-penting aja gitu ya aku taruhnya di situ. Karena kalau misalnya terlalu juga banyak barang yang di bawah meja kolong itu pasti kayak bakal kelihatan berantakan gitu. Kalau ini tuh kan nggak yang terlalu banyak barang gitu, hanya ada ember beras, terus ada satu kardus itu tempat-tempat plastik-plastik gitu ya, buat plastik sampah atau plastik terkadang itu yang bekas dari pasar gitu. Terus ada juga satu ember itu tempat-tempat kayak perkakas-perkakas yang jarang dipakai gitu, dan juga perwajanan legend aku juga taruhnya itu tuh di bawah gitu biar ya nggak kelihatan gitu ya pantat wajan yang hitam gitu ya teman-teman, jadi yang cantik aku pajang di luar gitu. Oke, beres aku pasang hordeng yang di kolong-kolong. Lanjut juga di sini aku mau pasang yang di pintu. Berhubung ini tuh memang ada ya satu itu aku tinggalin buat yang di pintu sini. Jadi biar kayak pas ganti hordeng kolong diganti juga hordeng yang di pintunya gitu ya. Berhubung aku tuh nggak punya hordeng lain yang warna hijau, jadi ya udah aku pakai aja deh yang ini yang ada aja. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah selalu mendukung aku dan udah selalu nungguin video-video aku. Semoga video aku ini tuh bisa bermanfaat, menginspirasi dan juga memotivasi kalian semua. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang ya. Kenalin, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh untuk kalian bantu aku ngembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga untuk tinggalkan kritik dan saran bila ada. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang udah selalu support aku, mendoakan agar kalian semua itu bisa selalu sehat. Jadi kalian itu juga semoga selalu ada kuotanya biar bisa selalu mampir ke videonya aku. Pokoknya aku hanya bisa mendoakan semoga kalian yang udah support itu tuh diberikan kemudahan dalam segala urusannya dan akan dibalas kebaikannya oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Nah, udah beres aku itu pasangin hordeng. Tadi juga aku lap-lap di area rak ambalan aku itu, terus di sini juga aku lap-lap untuk area meja kompor, dan terakhir di sini aku itu nyapu ya teman-teman, karena kalau yang namanya udah beberes kayak gini nyapu itu wajib ya biar kayak lebih maksimal aja gitu bersihnya. Di sini tuh sampah-sampah yang gimana-gimana tuh nggak ada, cuman itu banyaknya itu debu ya teman-teman, terus juga pasir-pasir gitu, jadi wajib banget buat dibersihin. Alhamdulillah ini aja udah kelihatan kayak beda gitu ya teman-teman, dapur aku yang tadinya itu tuh hordengnya warna pink sekarang udah warna hijau. Jadi kayak udah kelihatan beda juga suasananya gitu ya, udah berasa kayak punya dapur baru. Alhamdulillah, kalau misalnya suasana baru biasanya juga semangatnya itu kayak lebih baru gitu ya. Jadi kayak bawaan mood itu tuh bener-bener bagus banget gitu ya teman-teman, karena memang udah dapat suasana baru. Ya walaupun suasana baru yang didapat itu hanya dengan mengganti hordeng aja, Masya Allah. Kayaknya memang bener-bener ya teman-teman, kita itu harus sering-sering deh ganti hordeng, minimal itu ya sebulan sekali gitu ya. Jadi kayak selalu ada suasana baru di dapur kita. Nah, alhamdulillah sekarang dapur udah bersih, udah rapi, udah terpasang lagi hordeng yang baru motifnya. Jadi kayak kelihatan punya dapur baru. Rasanya itu mood itu udah kembali bener-bener bagus. Jadi alhamdulillah sekarang udah tenang ya teman-teman, karena dapur udah rapi lagi. Lanjut di sini juga aku mau beresin area ruang tamu atau ruang serbaguna ini, karena ini tuh udah lumayan siang ya. Anak-anak juga sebentar lagi itu udah mau aku tidurin. Jadi sebelum aku tuh mandiin anak-anak dan aku tidurin anak-anak, biasanya aku tuh beresin dulu ya teman-teman. Jadi nanti pas mereka udah tidur, udah anteng gitu ya, mereka tidur aku tuh bisa ngedit, bisa dubbing, atau bisa sambil santai-santai, atau bahkan bisa ikutan tidur siang. Jadi aku nggak beberes lagi gitu. Itu tadi karpet yang aku lipat di awal, atau tikar yang aku lipat di awal tadi itu sebenarnya itu tikar yang di luar ya, itu tadi dibawa sama anak-anak ke dalam buat main. Jadi kalau misalnya aku itu lagi beraktivitas di dapur, anak-anak itu juga bereksperimen di sini ya teman-teman. Cuman ya gitu, tetap harus dipantau anak-anaknya, takutnya nanti mereka itu berantem, jatuh lah atau segala macam. Jadi kayak harus bener-bener liar ini mata tuh buat memantaunya mereka gitu. Udah kelar ngeberesin segala yang mau diberesin, lanjut juga aku itu nyapu, karena kalau yang namanya ngeberes-beresin itu nggak disapu ya nggak mungkin banget dan nggak afdol banget ya teman-teman. Apalagi untuk area ruang tamu aku ini tuh bener-bener mudah banget buat debuan, jadi itu harus bener-bener selalu disapu. Beres di dalam rumah, lanjut juga di teras juga, karena memang area teras juga ini tuh rentan banget yang namanya kotor karena debu dan pasir. Jadi ini tuh harus selalu disapu. Pokoknya pas nyapu rumah
teras ini juga harus ikutan disapu, biar kayak di teras ini juga selalu bersih, karena kan ini selalu dipakai sama anak-anak buat main gitu. Bahkan terkadang itu aku lebih seneng aja kalau misalnya ngedit sambil ngopi itu tuh di teras ini kayak bener-bener adem gitu ya. Dan kadang itu kalau misalnya aku tuh ngantuk bahkan sampai bisa ketiduran aku gitu di teras ini, karena memang enak banget gitu suasananya. When all I can is thinking about you not doing well. Alhamdulillah ini tuh kerjaan aku udah hampir selesai. Aku mau ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Kegiatan di pagi sampai siang hari aku yang bener-bener sibuk banget. Ya bukan sibuk ya teman-teman, tapi sok sibuk. Tapi nggak apa-apa lah, di sini aku tuh seneng banget udah beraktivitas kayak gini. Dapur juga udah bersih, udah ada suasana baru. Rumah juga udah bersih. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng. Jadi kalau ada video terbaru dari aku ada notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will